Hai guys, ketemu lagi dengan Ten Info. Nah guys, Ten Info kali ini akan membahas mengenai fakta unik soal kupu-kupu. Di pagi hari yang cerah, kamu akan memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Lalu di tengah indahnya pemandangan dan bunga-bunga, tiba-tiba kamu melihat beberapa ekor kupu-kupu yang sedang menikmati indahnya bunga-bunga. Dari yang cantik, biru kecil, sampai yang berukuran besar dengan berbagai corak, kupu-kupu penuh warna adalah bunga terbang alami. Sebenarnya, semua orang sudah tidak asing lagi nih guys dengan kupu-kupu. Tapi, seberapa jauh kamu mengenal tentang serangga ini? Berikut adalah beberapa fakta ilmiah soal kupu-kupu. Sayap kupu-kupu sebenarnya transparan. Loh, kok bisa? Ya guys, yang kita tahu kan kupu-kupu punya sayap yang paling berwarna dan mencolok. Nah, sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan chitin, yaitu sebuah protein yang membentuk eksoskeleton serangga. Lapisan-lapisan ini saking tipisnya, kamu bisa melihat menembusnya. Ribuan sisik kecil menyelimuti chitin transparan ini, dan sisik-sisik ini memantulkan cahaya dalam warna-warna berbeda. Seiring kupu-kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan chitinnya akan terekspos. Jadi, makin tua kupu-kupu, sayapnya akan makin tampak transparan. Kupu-kupu dapat mencicipi sesuatu dengan kakinya. Reseptor rasa di kaki kupu-kupu membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya. Seekor kupu-kupu betina mendarat di tanaman-tanaman berbeda, menggoyang-goyangkan dedaunannya dengan kakinya untuk membuat tanaman tersebut melepaskan jusnya. Jaringan di belakang kakinya memiliki chemoreceptors yang mendeteksi pasangan kimia tanaman yang cocok. Nah, ketika kupu-kupu dapat mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan segera bertelur. Seekor kupu-kupu juga akan menginjakkan makanannya menggunakan organ yang bisa merasakan gula larut untuk mencicipi sumber makanan seperti buah masak. Pola makan kupu-kupu bergantung pada jenis yang cair. Nah guys, berbicara soal pola makan kupu-kupu, kupu-kupu dewasa hanya memakan cairan yang biasanya disebut nektar. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tapi mereka tidak mampu mengunyah makanan padat guys. Sebuah proboscis atau belalai dari kupu-kupu yang berfungsi sebagai sedotan minuman, tergulung di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber nektar atau nutrisi cair lainnya. Ia akan kemudian membentangkan struktur tubular itu untuk menyedot makanannya. Seekor kupu-kupu harus segera menggabungkan proboscis atau belalainya setelah keluar dari krisalis atau kepompong. Seekor kupu-kupu yang tidak bisa meminum nektar akan tamat riwayatnya guys. Iya, kenapa ya? Karena salah satu tugas utama kupu-kupu dewasa adalah untuk memastikan mulutnya berfungsi. Ketika kupu-kupu dewasa baru muncul dari kantong pupa atau kepompong, mulutnya akan terbagi menjadi dua bagian. Menggunakan palpi yang terletak dekat belalainya, kupu-kupu akan mulai menggabungkan dua bagian itu menjadi satu bagian mulut, yaitu belalai tubular guys. Kamu akan melihat kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong itu, menggulungkan dan menjulurkan belalainya untuk menguji fungsinya. Kupu-kupu minum dari butiran lumpur. Nah ternyata guys, seekor kupu-kupu tidak bisa hanya hidup dari gula saja. Ia juga butuh mineral. Untuk menyuplemen pola makan nektarnya, seekor kupu-kupu akan beberapa kali menyedot butiran lumpur yang kaya akan mineral dan garam. Kebiasaan yang disebut sebagai pudling ini cenderung lebih sering terlihat pada kupu-kupu jantan guys. Kenapa? Karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-nutrisi ini kemudian akan ditransferkan ke betina saat mereka melakukan perkawinan untuk meningkatkan ketahanan telur-telurnya. Kupu-kupu tidak terbang kalau mereka kedinginan. Kupu-kupu perlu temperatur tubuh ideal yaitu sekitar 30 derajat Celcius
untuk bisa terbang. Mengingat mereka hewan berdarah dingin, mereka tidak bisa mengontrol temperatur tubuh mereka sendiri. Temperatur udara di sekelilingnya memiliki dampak sangat besar pada kemampuan tubuh mereka untuk berfungsi. Jika temperatur udara jatuh di bawah 13 derajat Celcius, kupu-kupu tidak akan bisa bergerak dan juga tidak akan bisa kabur dari predator. Ketika temperatur udara berkisar di 28 derajat sampai 38 derajat Celcius, kupu-kupu akan bisa terbang dengan mudahnya. Hari yang dingin mengharuskan kupu-kupu untuk melakukan pemanasan pada otot terbangnya, baik itu dengan menggoyangkan diri atau bermandikan cahaya matahari. Bahkan, kupu-kupu yang suka cahaya matahari juga bisa kepanasan kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius, yang mana akan membuat mereka mencari tempat teduh untuk mendinginkan dirinya, guys. Kupu-kupu yang baru menetas tidak bisa terbang. Di dalam kepompong, kupu-kupu yang sedang berkembang menunggu untuk menetas dengan sayap-sayapnya menyelimuti tubuhnya. Ketika ia keluar dari kepompongnya, ia menyambut dunia dengan sayap-sayap kecil yang layu dan kusut. Nah guys, kupu-kupu juga harus dengan segera nih memompa cairan tubuhnya ke vena supaya sayapnya dapat terkembangkan. Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh, kupu-kupu juga harus beristirahat selama beberapa jam untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya. Jadi, apa yang sering kamu lihat di video klip musik atau film itu salah besar, guys. Kupu-kupu tidak bisa langsung terbang ketika menetas dari kepompong. Fakta selanjutnya, kupu-kupu adalah hewan berjarak pandang dekat, tetapi mereka bisa melihat dan mengelompokkan banyak warna. Sekitar 3-4 meter, pandangan kupu-kupu cukup baik. Segala sesuatu lebih dari jarak itu nampak buram bagi kupu-kupu, guys. Kupu-kupu bergantung pada pandangannya untuk tugas vital seperti menemukan pasangan kawin dari spesies yang sama atau menemukan bunga tempat makanan mereka. Sebagai tambahan, kupu-kupu juga bisa melihat rentang warna ultraviolet yang begitu luas seperti mata manusia. Mereka sendiri guys punya tanda ultraviolet di sayapnya untuk mengenal satu sama lain dan mengetahui pasangan potensialnya. Bunga ternyata juga punya tanda ultraviolet yang bisa digunakan untuk menarik hewan penyerbuk seperti kupu-kupu guys. Kupu-kupu hanya hidup selama 2-4 minggu. Sekalinya ia keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu dewasa, seekor kupu-kupu hanya akan memiliki beberapa minggu saja untuk hidup. Sepanjang waktu tersebut, ia akan memfokuskan energinya untuk 2 hal, yaitu makan dan kawin. Beberapa kupu-kupu terkecil yang berwarna biru hanya bisa bertahan dalam beberapa hari. Kupu-kupu yang hidup lama dalam bentuk dewasa seperti monarch atau morniclax biasa hidup sampai 9 bulan. Fakta selanjutnya, kupu-kupu cukup cerdik dan memiliki banyak trik untuk bisa terbebas dari ancaman predator. Kupu-kupu berada di posisi sangat rendah dalam rantai makanan. Banyaknya predator yang siap mengincar mereka. Beberapa kupu-kupu melipat sayap mereka untuk berkamuflase menyamarkan diri dengan alam, dan beberapa juga memiliki warna yang sama dengan alam di sekitarnya. Sementara, ada spesies lainnya yang menggunakan strategi berlawanan, yang mana sayapnya justru dibuat sangat terang dan mencolok untuk mengumumkan keberadaan mereka guys. Serangga yang berwarna super terang biasanya dianggap beracun oleh para predatornya, sehingga dihindari. Inilah siasat yang mereka gunakan. Kebanyakan kupu-kupu memang tidak beracun, tapi mereka meniru corak serangga lainnya yang diketahui beracun. Inilah dia fakta ilmiah unik yang perlu kamu ketahui soal kupu-kupu guys. Hewan apa lagi nih yang kamu penasaran ingin mengetahui fakta uniknya? Tulis di komentar ya guys.